Dari kegiatan yang saya lakukan tadi, termasuk dalam sistem gerak. Sistem gerak sendiri adalah suatu proses yang melibatkan seluruh tubuh dalam satu kesatuan hingga menghasilkan gerakan sehingga terjadi kerjasama. Gerak dibagi menjadi dua, yang pertama gerak aktif itu otot, dan gerak pasif tulang. Jenis tulang ada tulang keras, ostreon, dan tulang rawan, kartilago. Bentuk tulang sendiri ada bentuk tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang-tulang akan membentuk sistem rangka. Sistem rangka dibagi menjadi dua. Yang pertama rangka aksial, terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka apendikuler terdiri dari tulang anggota gerak atas, anggota gerak bawah, serta panggul. Kita lanjutkan kepada otot. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan bentuk sel penyusun jaringannya, otot dibedakan menjadi tiga. Yang pertama otot lurik, otot jantung, serta otot polos. Struktur otot sendiri, otot tersusun atas dua filamen, aktin dan myosin. Kumpulan sarkomer menyusun miofibril. Miofibril menyusun serabut otot. Kumpulan serabut otot akan membentuk satu otot. Kegiatan yang dilakukan oleh orang tadi termasuk dalam sistem pencernaan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan beserta sistem ekskresi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan dikunyah-kunyah menjadi bagian kecil sehingga mudah dicerna. Air liur berperan untuk mengubah makanan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses selanjutnya berada di tenggorokan. Setelah ditelan, makanan akan langsung menuju ke tenggorokan. Dari sini, makanan meluncur ke esofagus. Esofagus sendiri adalah tabung berotot. Melalui gerakan meremas peristaltik, esofagus mengirim makanan ke lambung tepat sebelum makanan masuk ke dalam perut. Lalu akan menuju ke lambung untuk penggilingan makanan. Saat proses pencernaan di lambung, akan ada enzim dan asam untuk memecah makanan. Ketika meninggalkan lambung, makanan akan menjadi cairan atau bentuk yang lebih halus. Kemudian akan turun ke usus halus. Dalam usus halus menyelesaikan pekerjaan perut yang belum selesai, yaitu memecah makanan dengan enzim yang diproduksi lewat pankreas, empedu, dan hati. Dari sini tubuh menyerap nutrisi makanan ke aliran darah dengan kerjasama jejunum dan ileum. Kemudian ke usus besar. Dalam usus besar, seluruh cairan dalam makanan akan diserap agar bentuk lebih solid. Sisa-sisa makanan atau feses disimpan dalam usus sigmoid. Kemudian menuju ke dubur. Dubur ini menerima kotoran dari usus besar. Dalam proses BAB, otot akan rileks dan rektum akan berkontraksi, sehingga feses akan keluar lewat anus. Anus merupakan pemberian terakhir dari proses pencernaan makanan sebelum makanan keluar. Anus terdiri dari otot-otot dasar panggul. Pada sistem ekskresi, organ yang digunakan adalah ginjal, kulit, dan hati, serta paru-paru. Lanjutkan dalam sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat yang ada di dalam tubuh. Sistem sirkulasi dibagi menjadi dua, yang pertama sistem peredaran darah dan juga sistem limfatik. Dalam sistem ini juga terdapat golongan darah. Yang pertama golongan sistem ABO. Dasar dari sistem ini adalah ada tidaknya antigen. Yang pertama aglutinogen. Terdapat pada eritrosit, disebut juga dengan antigen, dan dapat digumpalkan. Sedangkan untuk aglutinin terdapat pada plasma darah, disebut dengan antibodi, dan dapat menggumpalkan. Jika darah yang ada di donor tidak sama, maka akan saling menghancurkan antigen lain. Selanjutnya akan ada golongan sistem RH atau rhesus. Ditemukan pada eritrosit, keras spesies Macacus rhesus. Rhesus positif di dalam eritrosit terdapat antigen, sedangkan rhesus negatif di dalam eritrosit tidak terdapat antigen. Dapat memengaruhi keturunan, jika tidak cocok akan menyebabkan erythroblatosis fetalis. Kemudian sistem peredaran darah manusia ada dua. Yang pertama, peredaran darah besar melalui bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena cava, dan kemudian ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil berawal dari bilik kanan, menuju arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Alat peredaran itu ada jantung, pembuluh darah, dan kapiler.
Kegiatan yang saya lakukan terakhir tadi termasuk dalam sistem respirasi atau sistem pernafasan. Organ yang berada dalam sistem pernafasan adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkulius, dan alveolus. Mekanisme respirasi. Ada inspirasi, yaitu pemasukan udara ke paru-paru, dan ekspirasi, yaitu pengeluaran udara dari paru-paru. Mekanisme respirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pernafasan dada, terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot antar rusuk. Dan yang kedua ada pernafasan perut, terjadi karena gerakan otot diafragma.